Baik Kak, puji Tuhan baik. Kakak gimana kabarnya? Baik, 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 baik. Jadi di sini kami mau nanya-nanya sama Kakak seputar ya seni dan hiburan, lalu juga bagaimana sih kehidupan seorang produser dan bagaimana cara memproduksi lagu ataupun eh, memproduksi apa yang Kakak lakukan. Jadi pertanyaannya sebenarnya awal mulanya Kakak menjadi seorang produser itu gimana sih jalannya, ceritanya, alurnya gitu? Oke, jadi kalau perjalanannya itu panjang sekali ya. Jadi memang jadi seorang produser itu tidak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk langsung bisa jadi produser. Kalau secara kalau pengalaman aku sendiri ya, kalau pengalaman aku sendiri sih, aku mulai dengan membuat film-film pendek. Ya, itu belum menjurus tuh, harus mau jadi apa itu belum menjurus. Mengikut sertakan film-film pendek itu ke festival-festival, lalu terus memberanikan diri untuk membuat iklan, coba semua hal yang ada di dunia kreatif. Sampai akhirnya memutuskan untuk ya udahlah jadi produser aja gitu. Jadi kan kita belum tahu ya Kak tentang masih awam banget tentang produser gitu. Jadi Kakak ini jenisnya di produser apa sih? Oke, mungkin kalian belum tahu ya. Jadi produser yang tak maksud itu adalah produser audio visual. Jadi ngomongin tentang produksi film, iklan dan lain-lain. Memang produser itu ada dua, ada produser musik dan ada produser iklan dan film gitu ya. Iklan dan film sama gitu. Tapi kalau aku lebih ke iklan, film, terus musik video gitu. Kalau produser musik enggak. Main musik tapi enggak memproduksi musik gitu. Berarti Kakak kayak buat music video gitu juga ya? Ya, musik video buat, iklan buat, namanya digital ads. Digital ads itu iklannya untuk digital. Contohnya kayak mungkin kalau teman-teman semua pernah lihat kalau lagi nonton YouTube tiba-tiba muncul iklan, nah aku yang bikin, tergantung brandnya apa. Bisa kalau kalian lagi lihat lihat IG terus tiba-tiba muncul iklan, nah itu. Tapi nggak semua ya, maksudnya beberapa iklan Ya. yang aku buat gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin satu video nih Kak, sebenarnya tuh apa aja sih yang perlu disiapin gitu? Oke, awal mula buat video ini itu adalah pengetahuannya dulu. Nah, kedua adalah mental. Kalau boleh tahu Kak, Kakak prosesnya belajar itu dari yang awalnya film-film pendek sampai Kakak bisa kerja sama artis-artis itu berapa lama Kak? Kalau timelinenya itu aku mulai bikin ya. Aku pertama kali banget bikin film pendek itu tahun 2014. Itu film gereja. Aku bikin untuk gereja. Tapi udah pernah nyobain bikin video gitu tuh bareng bareng Mas Anjas. Mungkin Chris tahu Mas Anjas, Mas Satrio, Mas Riki itu tahu dari aku sekolah minggu pun udah nyoba bikin video. Tapi kan waktu itu nggak ngerti tekniknya tuh seperti apa, nggak ngerti bisnisnya tuh seperti apa, nggak ngerti ini akan gimana. Lalu di tahun 2014 akhirnya mulai pertama kali membuat film pendek, terus akhirnya wah ternyata seru juga ya bikin film, ternyata seru juga ya bikin video-video begini. Ya prosesnya dari 2014 sampai pertama kali kita memproduksi iklan sendiri itu tahun 2019. Berapa tahun tuh? 5 tahun kan sampai akhirnya bisa membuat iklan sendiri. Terus akhirnya 2019 pun itu masih proses sampai akhirnya menentukan jati diri sang. Kan aku kan tim, aku tuh sebenarnya berjalan di komunitas. Komunitas tuh itu isinya nggak cuma produser aja, jadi ada director, ada astrada, ada editor, ada DOP. DOP itu Department of Camera, kameramen gitu, terus produser dan lain-lain. Jadi memang dari komunitas itu yang membangun kita, akhirnya kita bisa atau tahu akhirnya ya saling berbagi ilmu tentang filmmaking ini sampai akhirnya kita menjurus profesi kita masing-masing. Aku menjadi produser, temanku satunya lagi jadi director sekarang gitu. Kan yang
kita tahu produser itu nggak kerja di depan layar ya, seperti yang kita tahu mereka bekerja di belakang layar. Nah, ada nggak sih atau apa sih yang menjadi fun fact-nya seorang produser gitu yang nggak banyak diketahui orang gitu? Fun fact-nya dari seorang produser gitu ya. Kalau produser iklan nih, produser iklan itu tuh kerjanya, pusingnya itu tuh hanya di waktu dia eh, development, bahkan development nggak pusing-pusing amat, pre-production. Nah hari syuting, produser itu santai. Hari syuting itu santai karena semua tuh sudah disiapin di pre-production. Jadi pas hari syuting, produser cuman duduk nyuruh-nyuruh aja ini gitu. Itu fun fact-nya. Lalu yang selanjutnya, berapa sih Kak rata-rata budget dalam membuat satu iklan gitu? Misal kayak kita punya produk yang belum terkenal banget, terus kita pengen dibuatin iklan tuh, itu budgetnya kira-kira berapa Kak? Oke. Kalau case-nya eh, produk baru atau anggaplah produk UMKM, produk yang belum terkenal gitu ya. Ya itu sebenarnya budget 5 juta atau 1 juta pun masih bisa jadi. Itu bikin sendiri aja, nggak perlu pakai PH, production house gitu. Tapi kalau kalian ngomongin budget production besar gitu, kayak contoh deh Scarlett. Scarlett itu ya pasti udah ngomonginnya udah ratusan juta, hampir. Kalau aku buka aja. Yang terakhir kemarin itu yang aku sama Scarlett itu budget produksiku itu eh, di 500 juta untuk sekali bikin iklan. Jadi aku mau tanya, momen terburuk apa yang pernah kakak alami dan bagaimana cara menghadapinya? Pengalaman terburuk itu ada banyak pengalaman gini. Kalau kata temanku adalah produksi film atau produksi iklan itu adalah seni memecahkan masalah. Nah, jadi memang setiap produksi itu pasti ada, tapi kalau momen terburuk pengalaman dengan klien atau klien atau artisnya atau talentnya itu tuh ada gitu. Kayak contohnya artisnya tiba-tiba nggak mau syuting pas lagi hari syuting, kita udah tag beberapa footage, terus tiba-tiba dibilang gua nggak mau syuting. Kenapa nggak mau syuting? Soalnya ini produknya produk baru dan gua nggak dikasih tahu, pokoknya gua mau budgetnya nambah. Itu ada. Jadi kita berhenti syuting dulu, terus tiba-tiba mereka harus ngobrol dulu, itu kan makan waktu. Kalau syuting itu kan udah ngomongin waktu kan. Pokoknya secepat mungkin kita harus menyelesaikan syuting karena kita udah ngomongin sewa alat, sewa studio. Kalau kita overtime itu akan nambah lagi budgetnya. Jadi mesti dipikirkan matang-matang. Nah, ini yang agak repot tuh di sini. Entar tiba-tiba dia harus ngambek dulu lah, harus dibujuk dulu lah, harus apa. Nah, itu adalah momen-momen yang menurutku agak bad moment atau momen yang kurang baik, tapi ya diatasinya dengan ya kita gimana caranya membujuk dia, membuat dia merasa udah ayo nggak apa-apa ya apa-apa nanti kita ngobrolnya belakangan aja. Yang penting syutingnya selesai baru nanti ngobrol di belakang gitu. Satu video itu biasanya dibikin atau dari awal sampai akhir ya, sampai proses editing atau finishingnya itu butuh waktu berapa lama biasanya dalam satu video? Oke, ini aku ngomongin rata-rata ya, karena setiap pengerjaan itu beda-beda. Ada yang padahal videonya cuma 1 menit, tapi pengerjaannya itu bisa sampai 3 bulan. Ada yang videonya 40 menit gitu ya, tapi pengerjaannya cuma 2 minggu itu ada. Jadi memang beda-beda. Setiap kasusnya itu beda-beda. Paling kalau kisaran biasanya kalau film itu 3 bulan syuting, paling lamanya 3 bulan syuting, tapi paling cepatnya 20 hari syuting kalau film. Tapi kalau iklan itu paling lamanya biasanya 3 hari syuting atau 4 hari syuting, paling cepatnya sehari syuting. Kalau proses editingnya, kalau yang contoh itu paling cepatnya itu proses dari awal sampai akhir itu paling cepat itu pernah 2 minggu. Ada juga rata-rata sih 1 bulan kalau iklan, 1 bulan prosesnya. Oke. Kak, jadi kita udah banyak sekali mendengar ilmu-ilmu baru dan juga pengetahuan yang kami belum
tahu sebelumnya dan masih awam banget, tapi sekarang kami bisa tahu dari kakak. Sangatlah membantu kami. Iya, membantu kami kayak jujur aja aku kayak edit nggak terlalu paham dan jadi penjelasan kakak itu ternyata emang banyak banget yang harus dipersiapkan sebelum membuat sebuah produk gitu. Iya. Jadi sudah sangat banyak yang kakak sampaikan dan menjadi ilmu baru buat kami. Pastinya ini akan kami pikirkan lagi ya. Kami mau memiliki hobi baru atau passion baru dari pengalaman kakak ini. Terima kasih kakak sudah berbagi pengalaman bersama kami. Thank you semuanya.